Oke, video kali ini adalah unboxing dari Poco X3 GT. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit soal drama yang terjadi saat PO smartphone ini. Mungkin ada yang belum tahu, untuk PO dari Poco X3 GT ini kita bisa dapetin bonus atau hadiah menarik selama persediaan masih ada. Hadiahnya menurut saya juga cukup menarik loh ya. Mi TWS Earbuds Basic 2 dan kartu starter pack dari Indosat 156GB untuk durasi 1 tahun. Dramanya adalah ternyata hadiah di PO Shopee itu harus dipilih secara manual. Artinya kalau kita beli, kita wajib juga mengklik 2 item pilihan yang harus dipilih supaya masuk ke sistem keranjang Shopee sebelum dilakukan checkout atau pembayaran. Jadi di sini karena klaimnya harus manual, sementara di etalase produknya nggak ada keterangan diklaim secara manual. Makanya nggak heran banyak banget pembeli yang marah, bahkan kecewa sampai-sampai ngasih rating bintang 1 gara-gara masalah ini. Saya sendiri salah satu dari sekian banyak orang yang PO smartphone ini, dan dari awal saya udah cukup teliti ya ngecekin keranjang dan hadiahnya. Setelah diutak-atik, bener aja kalau kedua item tersebut harus diklik sebelum di check out. Kalau nggak, kita dianggap beli smartphone-nya aja dan nggak mau ambil hadiahnya. Ini dia nota pembelian saya dengan kedua hadiah yang masuk ke dalam nota. Setelah saya unboxing, begitu kurir Shopee-nya sampai, alhamdulillah semua sesuai nota. Karena bonus TWS dan starter pack Indosatnya ada di paket pembelian. Well, di sini saya coba netral aja ya. Buat buyer perlu banget hati-hati dan lebih teliti soal mekanisme promo. Kalaupun terlanjur udah bayar, tapi ternyata hadiahnya nggak ada di nota, kita masih punya waktu buat batalin pesanan. Intinya harus teliti. Sementara buat Shopee, saran saya aja sih, lebih baik soal klaim-klaiman hadiah tuh semuanya auto aja. Ini toko online loh ya, bukan toko offline. Jadi stok hadiah yang terbatas tadi siapa cepet aja. Kalaupun jatah hadiahnya habis, pembeli bisa dapat notifikasi sebelum check out. Jadi si pembeli dikasih kesempatan, apakah mau lanjut beli tanpa hadiah atau enggak. Oke, kita lanjut lagi unboxingnya. Jadi Poco X3 GT ini posisinya ada di bawah Poco F3 yang pakai chipset dan layar yang lebih bagus dibandingin sama Poco seri X yang kastanya ada di kelas mid-range. Poco X3 GT juga jadi smartphone GT kedua setelah Realme GT Master Edition yang baru dirilis kemarin. Kalau kalian ada request dari ketiga smartphone ini mau di versus atau bagaimana, langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya bikinin video versusnya. Kembali lagi ke box Poco X3 GT yang masih sama kayak box Poco pada umumnya. Bedanya kali ini GT udah pakai koneksi 5G. Di belakang box ada 4 selling point yang kayak mau di boost. Kayak prosesor MediaTek Dimensity 1100 5G, turbo charger 67 watt, layar 120Hz dengan Corning Gorilla Glass Victus, dan terakhir triple kamera 64 megapiksel. Varian yang saya ambil warna putih dengan 8 plus 256GB. Isi boxnya pertama dibuka ada kartu ucapannya Mas Alvin yang tahun ini kayaknya dapat banyak bonus dari kantor nih. Di kompartemennya ada SIM ejector, terus ada manual book dan kartu garansi resmi. Kemudian di boxnya kita masih dikasih converter jack audio yang warnanya putih. Kabel data USB-C dengan arus 6 ampere dan charger super ngebut 67 watt yang uniknya bentuknya nggak terlalu gede. Kayak masih kelihatan ukuran charger 33 watt. Terakhir dapat jelly case transparan standar. Impresi pertama kali megang smartphone ini tuh mantep dan kokoh banget. Warna putihnya cakep karena bergradasi kebiru-biruan kalau dilihat dari sisi yang berbeda. Walau backdoornya masih pakai plastik polikarbonat, tapi tekstur permukaannya itu ada garis-garis. Terasa kalau dipegang tangan jadi nggak licin dan nggak gampang ninggalin sidik jari. Nice banget nih Poco desainnya. Desain kameranya juga menurut saya lebih bagus dari X3 Pro karena ini agak mirip sama Redmi Note 10 seriesnya Xiaomi. Bodinya secara keseluruhan lebih tipis dibanding X3 Pro, cuma bump kameranya masih agak tebal. Sisi sebelah kanan ada tombol volume, di bawahnya ada tombol power dan fingerprint scanner desain baru, sama kayak di Poco F3. Sebelah kanannya ada SIM tray yang pastinya dual SIM only. Di atas ada infrared blaster, secondary microphone, dan stereo speaker. Di bagian sisi bawahnya ada port USB-C, mikrofon, dan satu lagi speaker stereo. Untuk layarnya di kondisi mati, hitamnya cukup pekat dan udah dikasih anti gores plastik standar dari pabriknya langsung. Yuk langsung kita nyalain dan di setup dulu supaya bisa langsung dipakai.
Smartphone-nya udah kita nyalain dan ini dia tampilan dari layar IPS 6,6 inchinya. Warna layarnya cakep banget, vibrant, dan viewing angle-nya juga bagus. Cuma by default ini di set sistemnya 60 Hz ya. Jadi kalau mau lebih smooth tinggal dipilih aja mode 120 Hz. Sedikit catatan di bagian bezel bawahnya masih tebal kayak di X3 Pro dan ukuran kamera punch hole-nya juga sama. Jadi lebih tipis di Poco F3. Buat bloatware apps masih bikin jengkel sama kayak di ROM MIUI 12 pada umumnya. Jadi wajib banget dihapus satu persatu karena saya yakin nggak guna dan buang-buang storage. UI-nya pakai Android 11 dengan MIUI 12.5.1 yang belum ada software update saat pertama kali saya nyalain. Dari total 256 GB ada free storage sekitar 227 GB yang kita bisa pakai. Ngikutin jejak BBK Group, sekarang Poco juga bisa melakukan extension memory sampai 2 GB yang bisa diambil lewat internal memory. Buat skor Antutunya saya agak bingung nih. Di presentasi Poco X3 GT bisa dapat lebih dari 600.000 poin. Sementara saya coba sampai 5 kali, cuma mentok di 580.000 poin. Padahal ini varian tertinggi dan versi Antutunya udah versi 9. Terakhir buat interface kameranya sama kayak Poco yang lain, ada banyak mode yang kebanyakan preset filter dan juga preset video. Video recordingnya maksimal di 4K 30fps. Punya mode steady video, kalau video kamera depannya mentok di 1080p 30fps. Mode Pro-nya lengkap dan bisa dipakai buat foto dan juga video. Nanti kita bahas lebih detail di video review. Oke, segini dulu aja unboxing dan hands-on Poco X3 GT yang akhirnya nyusul juga Realme GT Master Edition. Untuk kali ini Poco nggak mau kalah pokoknya. Silahkan komen buat yang mau request video review dan versusnya. Kalau ada pertanyaan bisa juga tulis di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Stay pian dan Teknoza ID out.